Ditpol Air Polda Jabar terus menumbuhkan semangat kesadaran di tengah masyarakat untuk menanggulangi gerakan radikal anti Pancasila, peredaran narkoba, illegal fishing, dan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan menjadi program berikutnya dari Sambang Masyarakat Pesisir yang dilaksanakan oleh jajaran Ditpol Air Polda Jabar. Kali ini dilaksanakan di Eretan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dan suatu hal-hal yang negatif yang artinya akan menimbulkan suatu kejelekan. Seperti biasanya kegiatan Sambang Pesisir kali ini adalah dialog dan tentunya adalah pencerahan khususnya bagi para nelayan. Apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Kabupaten, masyarakat dari seluruh setelah maka silakan bertanya. Diberikan dana itu Pak di ini Pak saya tolong bawakan ini misalnya dari Kalimantan atau dari yang lain. Nah, ternyata bahwa titipan ini yaitulah barang-barang yang haram, boleh kata haram, narkoba atau yang sebagainya Pak. Di samping misalkan kondisi perahunya yang kurang layak, ya, perizinan yang kurang lengkap, ya, atau ada juga di wilayah luar yang memang sering terjadi perompakan, ya, atau pencurian jaring dan lain sebagainya. Ya. Kecelakaan atau misalnya tangannya luka atau misalnya ya misalnya juga kalau misalnya si lain A meninggal lah istilahnya gitu kan. Kita itu akan mendapat santunan dari asuransi jasa Raja Putra yang dimana 1 tahun itu preminya hanya 50.000. Kita akan mendapat penambahan asuransi selama kurang lebih setahun yang dimana meliputi luka-luka. Luka-luka itu kita cover 1 juta, untuk meninggal alami 1 juta, untuk cacat otak 10 juta, dan untuk meninggal karena kecelakaan 10 juta. Dari teman-teman nelayan tuh pribadi ya kan dulu kan harapannya begitu dan AKBP Didit Eko Herwanto SH SIK selaku Kasatrolda Pol Air Polda Jabar mampu menghidupkan suasana komunikatif dengan para nelayan. Penegakan hukum dan dia juga bisa melakukan penyelamatan SAR, ada yang kecelakaan di laut. Jadi multifungsi Pak, fungsinya banyak kapal patroli itu Pak. Bukan hanya kapal patroli itu pandang kepi baik, delik. Ya aja, bukan begitu Pak. Di kapal patroli itu dilengkapi semua sarana prasarana, dari mulai jaket, dan pertolongan segala macam. Semua bisa dimanfaatkan dan tidak ada bayaran di situ. Memang kita ditugaskan oleh negara, sudah pertama digaji sudah jelas. Alsusnya, alat kapalnya sudah ada, bahan bakarnya semuanya dari negara disiapin semuanya. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga masyarakat nelayan yang sekiranya bisa dijaga, terutama yang mengikuti aturan. Jadi kembali lagi ke seperti yang disampaikan Pak Ketua KUD tadi kaitannya dengan peraturan-peraturan menteri yang sekarang ini. Tolong kita ini adalah aparat atau petugas pelaksana aturan Pak, bukan pembuat. Kalau kita sih buat bisa baik Pak, kan Pak ngobrol bareng kita banyak warungnya, kita lupa ya besok ya bisa ngobrol Pak. Tapi kita ini pelaksana aturan. Nah kalau udah pelaksana, kita pelaksana ini adalah manusia bukan robot. Jadi kalau udah dasarnya manusia berarti kita punya hati nurani Pak. Saya ini punya hati nurani, anak buah saya di kapal tuh punya hati nurani, semua punya hati. Mereka punya saudara, mereka punya anak, mereka punya istri, mereka punya tetangga. Mereka punya rasa kalau boleh pangan yang laut itu susah. Gitu loh Pak. Jadi jangan melihat figur kita tuh mau baret, model bisa dari woki. Beliau konon. Jadi mereka punya hati. Tapi jangan juga kita dipojokkan dalam hati, Pak gimana Pak dengan aturan sekarang. Boleh kita konsultasi dengan kita, tetapi kita sendiri tidak boleh juga mengomentari aturan Pak. Karena aturan ini ada pembuatnya. Kita ini adalah pelaksananya. Kita harus melindungi masyarakat. Itu salah satunya. Bukannya kita punya duit bagi-bagi, tidak. Dan sampai sekarang masih berjalan.
Nah, kita harapkan hal ini bisa mengetuk hati bapak-bapak sekalian. Supaya apa? Supaya bisa ikut asuransi. Mungkin kita akan agendakan, siapa tahu nanti bisa masuk area sini atau dari sini dari PLTU Sumurade mungkin. Dari kegiatan Ditpol Air Polda Jabar, tim liputan melaporkan.